Halo guys, di video kali ini Mimin melanjutkan spoiler Radga Immortal episode 137. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat menghadirkan konten terbaru seputar animasi Radga Immortal meskipun berbenturan dengan konten BTTH. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Setelah beberapa ronde pertarungan antara Wang Ling dan Liu Mei, Liu Mei mengangkat tangan kanannya dan membuka tas penyimpanannya. Seketika kabut hitam menyembur keluar bersama gelombang kebencian yang mengguncang cakrawala. Awan menebal pusara raksasa berputar di angkasa, dan dalam radius 5 km terdengar ratapan mengerikan seolah dari alam hantu. Jeritan tajam memecah udara. Kabut hitam segera melesat begitu cepat, menerobos penjaga surgawi dan langsung menyerang menuju Wang Ling. Wang Ling melambaikan jarinya seperti pedang dan meniupkan angin tajam yang menyikap kabut, memperlihatkan sepasang mata hitam pekat tanpa cahaya, hanya kebencian murni. Saat pandangan Wang Ling bertemu mata itu, pikirannya bergetar hebat, seakan 10.000 guntur meledak di telinganya. Tubuhnya gemetar, ia mundur beberapa langkah dan rasa sakit tajam membanjiri dadanya. Matanya memerah dengan lambaian tangan. Penjaga surgawi kembali dan berubah menjadi bayangan raksasa yang mengurung kabut hitam. Wajah Wang Ling dipenuhi amarah. Apa yang kau simpan di dalam sana? Liu Mei tersenyum namun matanya menyimpan luka. Kau tidak mengenalinya dengan kultivasimu. Seharusnya kau tahu, ada legenda jiwa anak yang tak diinginkan tak pernah pergi. Mereka terus mengikuti orang tuanya, tak terdengar hingga hari kematian. Saat mereka akhirnya berbisik, "Ayah, mengapa tidak menginginkanku?" Dengan senyum nyaris gila, Liu Mei mengaku telah memurnikan anak itu selama sahabat menjadi roh penuh dendam dan menanamkan satu nama dalam kebenciannya. Ayahnya telah meninggalkannya, Wang Ling. Wang Ling terdiam, bukan amarah, bukan kegilaan, hanya keheningan yang membekukan langit dan bumi. Tatapannya menebus kabut hitam, menemukan sosok lemah di dalamnya. Lalu ia berbisik pelan, "Terima kasih jika kau bisa menjadikannya roh pendendam, maka aku akan mengembalikannya meski butuh puluhan ribu tahun." Semuanya jauh di luar dugaan Liu Mei. Ia mencibir dingin, yakin Wang Ling tak akan pernah bisa memurnikannya. Namun sebelum kalimatnya selesai, Wang Ling berkata, "Jika kukatakan itu mungkin, maka itu pasti." Tatapannya menebus kabut, berubah menjadi lautan niat membunuh mengerikan. "Sekarang giliranmu." Satu langkah maju, jari Wang Ling menekan dan jari dunia bawah turun bersama gemuruh sungai neraka yang menyatu dengannya, melesat menghantam Liu Mei. Liu Mei mundur panik, memanggil cermin kuno, harta surgawi pemberian leluhur keluarga Huan. Ledakan mengguncang langit ketika serangan bertabrakan. Tanpa memberi jeda, Wang Ling maju lagi. Formasi pedang 7 bintang mengurung pelarian Liu Mei. 7 cahaya pedang menyambar seperti hukum langit. Tahap kekuasaan palsu tanpa domain, bahkan tak sebanding dengan tahap kekuasaan menengah. Serangan menyipit, kematian mendekat. Dalam keputusasaan, Liu Mei menggigit lidahnya dan memuntahkan darah bersama sebuah jarum pedang. Sekejap jarum itu berputar melindunginya, menahan formasi pedang, bahkan menusuk serangan jari dunia bawah. Wang Ling menatap dingin jarum dari jiwa keempat, dari bendera jiwa 1 miliar dolar jiwa. Dia menunjuk ke arah jarum, mengeluarkan teknik pemberhenti surgawi. Berhenti. Jarum hitam itu seketika membeku di udara. Dalam satu langkah, Wang Ling telah tiba di hadapan Liu Mei. Telapak tangannya menghantam kening Liu Mei tanpa ampun. Jeritan pecah saat gas hitam menyembur keluar dari tubuh Liu Mei, memaksanya mundur dengan mata penuh ketakutan.
Kau ingin lari. Dua jari Wang Ling membentuk pedang. Petir jiwa asalnya berkumpul di ujung jari. Hukuman yang siap merenggut nyawa. Bayangan kematian menyelimuti Liu Mei hingga wajahnya memucat ketakutan. Luka pada jiwa asalnya masih tersisa. Tanpa energi spiritual surgawi, ia sudah lama mati. Sekilas kesedihan melintas di mata Wang Ling, namun jari petirnya tetap menusuk maju tanpa ragu menuju Liu Mei. Saat selangkah lagi menuju jurang kematian, pusaran hitam pekat tiba-tiba muncul di hadapan Liu Mei. Sebuah lengan kurus terulur santai, menahan serangan jari Wang Ling. Dengan suara dentuman dahsyat, tubuh Wang Ling terpental seperti meteor dan menghantam tanah. Darah menyembur dari mulutnya, wajahnya pucat, namun matanya bersinar dengan dingin yang mengerikan. Belum mati. Suara kuno bergema dari pusaran hitam. Lengan layu itu mencengkram Liu Mei dan menyeretnya masuk. Jika kau menyelamatkannya, keluarga Huan akan musnah. Suara Wang Ling dingin. Tanpa ragu ia melangkah maju, memadatkan energi pedang Ling Tianhao, lalu menusuknya ke pusaran seperti kilat. Bocah sombong, meski memiliki boneka yin ilusi, kau bukan tandingan orang tua ini. Karena kau dan Huan Mei punya masa lalu, dendammu tak akan kuhalangi. Namun jika kau memaksa, aku tak akan mengampunimu. Pusaran menelan mereka sepenuhnya. Namun energi pedang Ling Tianhao mengguncang langit dan bumi ketika melesat seperti kilat menebus pusaran, langsung mengejar leluhur keluarga Huan. Pusaran runtuh seketika dan erangan tertahan terdengar dari kejauhan. Di planet 1000 ilusi, leluhur keluarga Huan duduk di hadapan pusaran yang perlahan membeku lalu retak. Cahaya putih membawa Liu Mei kembali, melemparkannya ke samping tanpa peduli, lalu tergesa-gesa kembali ke tubuh sang leluhur. Matanya terbuka, terdapat jejak kengerian. Tanpa ragu ia menghantam pusaran itu, hancurkan. Jiwa asalnya sebelumnya telah melintasi ruang waktu untuk membunuh Wang Ling. Namun saat kekuatannya menyentuh jiwa Wang Ling, ia terkejut jiwa itu hancur namun tak bisa dimusnahkan. Dia hanya mampu melukai dan tak bisa membunuhnya. Namun ia tak pernah menyangka energi pedang itu. Awalnya diabaikan, tetapi saat mendekat, pusaran jiwa asalnya runtuh seketika. Lebih mengerikan lagi, energi pedang itu tak rusak sedikit pun, langsung memburu jiwa asalnya dengan aura pembersih nirwana yang membuatnya gemetar ketakutan. Ia melarikan diri secepat mungkin, membawa Liu Mei kembali dan menghancurkan pusaran, berharap energi pedang terperangkap dalam kehampaan. Leluhur keluarga Huan baru saja menghela nafas lega ketika pusaran hancur. Akan tetapi segera seberkas cahaya keemasan menebus kehampaan. Detik berikutnya ribuan pancaran energi pedang meledak di ruang rahasia keluarga Huan. Ledakan mengguncang seluruh planet, meruntuhkan bangunan dan menelan daratan dalam badai debu. Sang leluhur muncul dari reruntuhan dalam keadaan menyedihkan, menyeret Liu Mei sambil melarikan diri. Sialan, bagaimana mungkin junior yang mengenal Liu Mei itu memiliki pancaran energi pedang seperti ini? Senior pembersih nirwana gila macam apa yang memberikan energi pedang seperti ini kepada junior di langkah pertama? Leluhur keluarga Huan mengupat dalam hatinya. Dia tidak pernah memblokir energi pedang itu yang memungkinkannya semakin lemah. Namun tiba-tiba dari reruntuhan rahasia, energi pedang itu melesat keluar, membawa domain tirani Ling Tianhao yang menekan langit dan bumi, menembak tajam ke arah leluhur keluarga Huan. Tak peduli seberapa jauh ia lari, domain tirani hanya akan semakin kuat seiring melemahnya dirinya. Wajah leluhur keluarga Huan muram. Ia melemparkan Liu Mei ke belakang, membentuk segel dan memanggil Dao 10.000 ilusi tanpa entitas. Cahaya putih berkumpul di jarinya. Seluruh energi asalnya dikerahkan. Lalu ia menunjuk ke depan.
Cahaya putih bertabrakan dengan energi pedang. Ledakan mengguncang seluruh planet. Namun cahaya itu lenyap dan energi pedang menerobos langsung melalui jarinya dan memasuki tubuhnya. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, kengerian memenuhi matanya. Dan ia akhirnya teringat kata-kata Wang Ling, "Jika kau menyelamatkannya, keluarga Huan akan musnah." Kepala keluarga Huan langsung merinding ketakutan. Takutnya Wang Ling memiliki lebih dari 6 pancaran energi pedang. Tanpa memulihkan kultivasinya, dia akan mati. Namun yang lebih menakut-nakuti leluhur keluarga Huan adalah orang yang memberikan energi pedang pada Wang Ling dan berspekulasi bahwa ia adalah keturunannya. Sebagai peramal nirwana, ia lebih memahami betapa mengerikannya seorang pembersih nirwana. Ia menatap Liu Mei dengan mata suram. Menyerahkannya sempat terlintas, namun ia menahan diri. Selama gurunya tak bisa memasuki sistem bintang tanpa batu langit tertinggi, konflik ini tak akan berubah menjadi perang antar sistem. Dan jika rencananya pada Liu Mei berhasil, dia mungkin akan menebus tahap pembersih nirwana. Setelah mengambil keputusan, ia segera menyebarkan kekuatan indera ilahinya ke seluruh planet, meminta bantuan pada keluarga Qing dan Su. Di planet Ranyun, Wang Ling mengalihkan pandangannya ke kabut hitam di sekitar penjaga surgawi. Tangisan lirih dari dalamnya menusuk hatinya seperti pedang. Setiap tatapan berkabut memancarkan kebencian, namun mata Wang Ling justru dipenuhi kesedihan. "Ini anakku, darah dagingku di dunia ini." Dia melangkah masuk dan mengulurkan tangannya. Roh pendendam itu langsung menggigit jarinya, merobek kulit dan mengalirkan aura dendam ke dalam tubuhnya. Wang Ling tidak menarik tangannya, tatapannya tetap lembut saat darahnya dihisap tanpa henti. Wang Ling tersenyum dan berkata, "Semuanya akan baik-baik saja. Mulai sekarang kau adalah Wang Ping. Semoga hidupmu damai, tidak seperti hidupku." Roh pendendam itu mendengar setiap kata Wang Ling, namun matanya tetap beku oleh kebencian. Ia menggigit lebih dalam, seolah ingin menumpahkan dendam 100 tahun sekaligus. Wang Ling hanya menatap lama lalu menghela nafas. Petir dalam tubuhnya dengan mudah menelan aura kebencian itu. Segel terbentuk di tangan kirinya, batasan muncul dan menyusut, menutup kabut hitam hingga menjadi bola kecil dan menyimpannya di dalam manik penelan surgawi. Wang Ling berjanji akan menghapus kebencian Wang Ping. Setelah itu tangan kanannya meraih jiwa keempat dan melemparkannya ke dalam panji 1 miliar jiwa. Sementara itu Sun Si menyaksikan semua itu dipenuhi rasa kagum dan ketakutan dengan tubuh gemetar, membuat pijakannya tidak berimbang. Wang Ling meminta Sun Si bersikap biasa. Dia tidak mempermasalahkan tindakan Sun Si dan dua lainnya yang ingin menjadikannya kambing hitam. Karena avatar leluhur keluarga Ran Zhao telah meninggalkan planet Ranyun, Wang Ling akan menjaga keluarga mereka selama 1 abad sebagai ucapan terima kasih telah memberikannya giok surgawi. Adapun keluarga Huan, Wang Ling dipenuhi niat membunuh akan membantai mereka dan tidak akan pernah ada lagi keluarga mereka. Mendengar kata-kata itu, Sun Si gemetar dengan wajah tertunduk. Wang Ling juga dapat membangkitkan Sun Si, meningkatkan kultivasinya sampai transformasi jiwa. Dan untuk mencapai tahap kekuasaan, itu akan tergantung pada dirinya sendiri yang telah memiliki pemahaman. Namun Sun Si berkata mencapai tahap kekuasaan dulunya dia beruntung melewati ujian hidup mati. Dia tidak berani melakukan tindakan itu lagi. Karena itu masalahnya Wang Ling tidak bisa membantu, tapi dapat meningkatkan kekuatannya dengan pil tingkat 8. Tetapi Sun Si akan selamanya berada di tahap transformasi jiwa. Kemudian Wang Ling memanggil sungai dunia bawah dan melepaskan kemampuan ketiganya. Langit mendadak menghitam, planet pun bergetar, dan urat-urat roh yang hancur di kedalaman bumi bangkit kembali.
Daya hisap mengerikan meledak dari sungai, menarik energi spiritual keluar dari perut bumi seperti naga-naga cahaya. Setelah itu Wang Ling melemparkan Sun Si ke dalam sungai dunia bawah dan menyuruhnya berkultivasi. Sun Si segera tenggelam dalam kultivasi saat energi spiritual membanjiri tubuhnya. Wang Ling mengeluarkan pil tingkat 8, menghancurkannya menjadi kabut hijau, lalu melemparkannya ke sungai hingga menyatu sepenuhnya. 3 hari berlalu, tawa Sun Si menggema saat ia melangkah keluar dengan cahaya di matanya. Kultivasinya pulih hingga pertengahan transformasi jiwa. Ia membungkuk penuh syukur pada Wang Ling. Namun Wang Ling hanya berkata tenang, "Itu sudah batasmu." Tanpa menoleh lagi, Wang Ling menatap langit dan melesat seperti meteor, menembus penyegelan planet. Kompas bintang berubah menjadi cahaya perak yang menuntunnya menuju planet 1000 ilusi, membawa niat membunuh yang dingin dan bersiap memulai pembantaian. Keluarga Huan mungkin kuat dan berakar dalam, tetapi di tingkat kedua, Wang Ling yakin tak banyak yang bisa menghalangi jalannya. Wang Ling dapat menebak leluhur keluarga Huan berani melindungi Liu Mei karena tidak akan pernah bergerak sendiri. Di selatan planet, seluruh inti keluarga Huan diperintahkan berkumpul. Formasi pelindung raksasa dibuka, menutup langit dengan tirai cahaya. Sementara para kultivator senior bergegas menjemput anggota yang belum kembali. Di dunia ini berdiri 3 keluarga besar, Qian, Huan, dan Su. Keluarga Qian adalah penguasa dengan 3 kultivator tingkat kedua yang menguasai utara dan timur. Keluarga Huan tersisa 1 kultivator tingkat kedua. Namun warisan surgawi dan giok pelindung dari alam surgawi petir menjaga martabat mereka. Sedangkan keluarga Su misterius dan jarang ikut campur, ditakuti karena jejak hubungannya dengan planet Dolin. Tepat pada saat ini, Qian Kunzi, salah satu dari 3 leluhur keluarga Qian, di tahap yin yang melangkah ke angkasa. Targetnya hanya 1, Wang Ling. Dia teman baik leluhur keluarga Huan, bersedia bergerak sendiri karena menginginkan sebuah harta dari keluarga Huan. Setelah beberapa hari menunggu, Wang Ling dengan kecepatan seperti meteor muncul di matanya. Qian Kunzi menyuruhnya berhenti saat suaranya menyatu dengan tekanan kuat dan menghentikan Wang Ling. Wang Ling menatap dingin patua itu. Dengan nada meremehkan, Qian Kunzi bertanya, "Kau datang karena keluarga Huan?" "Benar sekali," jawab Wang Ling dingin dari atas kompas bintang. Qian Kunzi menyapitkan mata, menilai pemuda itu di hadapannya, hingga tatapannya jatuh pada bayangan di bawah kaki Wang Ling. Jantungnya bergetar dengan wajah tersentak, boneka yin ilusi. Keserakahan pun menyala di balik ketenangannya. Keluarga macam apa yang menghadiahkan boneka tahap yin ilusi pada seorang junior? Dia bergumam sementara matanya semakin serakah. Wang Ling tetap tenang. "Ini dendam pribadiku dengan keluarga Huan. Senior, jangan ikut campur." Qian Kunzi menyadari harga boneka itu sangat mahal. Di sisi lain dia takut akan latar belakang Wang Ling, tetapi akhirnya keserakahan menang. Dia tersenyum tipis dan berkata pelan, "Serahkan bonekamu dan orang tua ini akan berpura-pura tidak melihat apapun."